Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Apa kabar Parepare hadir ke hadapan Anda yang akan menyuguhkan sejumlah berita dari kota Parepare dan sekitarnya. Bersama saya Raisya Eno dan saya Johar Manikam, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama apa kabar Parepare selengkapnya. Saudara, kita mulai informasi pertama dalam apa kabar Parepare kali ini. Pekerja migran yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare beberapa waktu yang lalu langsung dijemput perwakilan dari pemerintah daerah masing-masing. Sementara bagi yang berasal dari pulau lain seperti NTT, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau dibawa ke Makassar oleh tim BP2MI. Sebanyak 413 pekerja migran Indonesia tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare dengan menggunakan KM Thalia pada Jumat 3 Juli 2020. Dari 413 pekerja migran tersebut, terdapat 225 orang merupakan warga Sulawesi Selatan. 2 diantaranya adalah warga Parepare. Sama seperti kedatangan pekerja migran sebelumnya, penyambutan pekerja migran Indonesia gelombang keempat ini tetap diterapkan standar COVID-19, di mana sebelum para pekerja migran diperbolehkan turun dari atas kapal, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan di atas kapal oleh tim kesehatan pelabuhan atau KKP kelas 2 Parepare untuk selanjutnya dijemput oleh perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Sementara para pekerja migran yang berasal dari luar Sulawesi, seperti NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Riau dibawa ke Makassar oleh tim dari UPT BP2MI Makassar. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kembali bersama apa kabar Parepare. Tim penanganan COVID-19 Kecamatan Soreang terus menunjukkan keseriusan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Tim penanganan COVID-19 Kecamatan Soreang terus menunjukkan keseriusannya dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal itu ditunjukkan dengan intensnya tim penanganan COVID-19 Kecamatan Soreang dalam melakukan penyemprotan disinfektan dan edukasi warga agar mematuhi protokol kesehatan. Beberapa pekan terakhir ini, tim penanganan COVID-19 Kecamatan Soreang bersama tim kelurahan secara intens melakukan penyemprotan disinfektan baik di tempat keramaian hingga rumah-rumah warga secara bertahap. Penyemprotan disinfektan ini dipimpin Sekretaris Kecamatan Soreang, Yosep Lobo, dengan melibatkan petugas penyemprotan dari kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Soreang. Sekretaris Kecamatan Soreang, Yosep Lobo, mengatakan penyemprotan secara intens yang dilakukan tim penanganan COVID-19 Kecamatan Soreang ini sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona. Dalam rangka memerangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah Kecamatan Soreang, mengingat belakangan terjadi penambahan pasien yang positif, itu karena kurangnya kesadaran masyarakat ditambah dengan kembali beraktivitasnya masyarakat di dalam era new normal ini. Jadi kembali kami tetap mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, masih bersama kami dalam apa kabar Parepare. Sejumlah persiapan dilakukan dalam menghadapi tatanan normal baru agar masyarakat dapat ambil bagian dalam memutus penyebaran COVID-19. Seperti dilakukan Dinas Perhubungan Kota Parepare dengan melabeli setiap angkot dengan stiker protap COVID agar masyarakat lebih aman dalam menggunakan fasilitas publik. Untuk menertibkan trayek angkutan kota dan meningkatkan kepedulian pemilik dan pengemudi angkot di Kota Parepare, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perhubungan yang dipimpin langsung PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI turun ke jalan bersama jajarannya memasang stiker trayek maupun stiker himbauan kepada pengemudi maupun penumpang angkot dalam persiapan menuju tatanan kehidupan baru menuju new normal transportasi darat, disiplin jalankan protokol kesehatan pada Jumat 3 Juli 2020. Pemasangan stiker ini bertujuan memberikan pelayanan prima agar masyarakat dan pemilik kendaraan serta pengemudi angkot dapat menaati peraturan yang telah ditetapkan untuk dijalankan bersama seperti pembatasan penumpang sesuai dengan tanda jarak yang telah dipasang di mobil angkot. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Guna memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di Kota Parepare, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Andi Makassau menyiapkan wastafel cuci tangan di gerbang masuk.
Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Parepare, Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare menyiapkan wastafel cuci tangan di gerbang masuk. Kepala Bidang Infokom RSUD Andi Makassau, Haja Mukarramah mengatakan pihaknya menyiapkan 3 wastafel dan tim jaga yang bertugas mengingatkan serta memandu pengunjung yang akan masuk dan keluar dari kawasan rumah sakit. Selain cuci tangan, pihak Rumah Sakit Andi Makassau juga telah menyiapkan termometer scan serta mewajibkan pengunjung menggunakan masker. Haja Mukarramah menambahkan, pihak rumah sakit juga memisahkan pintu masuk dan keluar bagi para pengunjung untuk menghindari kerumunan. Dari situ itu sudah melakukan menerapkan new normal, yaitu pertama sebelum masuk rumah sakit terlebih dahulu cuci tangan, tapi dalam cuci tangan itu 2 mengambil jarak, ada jaraknya, kemudian masuk di pintu masuk, diperiksa dulu suhu badannya, beda dengan juga pintu keluar, jadi pintu masuk beda, pintu keluar beda, supaya tidak bertemu masuknya dan keluarnya pengunjung itu. Kalau memang lebih standarnya barangkali diarahkan supaya diperiksa lebih lanjut apabila ada pengunjung panasnya lebih di atas yang dikhawatirkan ada gejala. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, sebagai bentuk sinergi BKMT bersama pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, BKMT menyalurkan bantuan wadah cuci tangan di SD Negeri 24 Parepare. Uniknya wadah ini berbeda dengan wastafel pada umumnya karena menggunakan pedal yang berada di bagian bawah. UPTD SD Negeri 24 Parepare menerima bantuan 1 unit wastafel portable, yakni alat pencuci tangan menggunakan pedal kaki atau yang kerap disebut wastafel injak. Bantuan wastafel injak tersebut diserahkan oleh Badan Kontak Majelis Ta'lim atau BKMT Kota Parepare melalui program Basmi COVID-19 pada Selasa 30 Juni 2020. Wastafel injak yang dibagikan ini sebagai bentuk aksi kepedulian yang dilakukan BKMT Kota Parepare dalam mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Keunggulan dari wastafel injak tersebut adalah alat ini membuat proses mencuci tangan lebih higienis karena tidak perlu lagi menyentuh keran air atau penutup sabun karena terdapat 2 pedal pada bagian bawah dan pedal itu digunakan untuk mengeluarkan air dan sabun sehingga tidak lagi menggunakan tangan ketika ingin memutar keran air atau mengambil sabun. Kepala UPTD SD Negeri 24 Parepare mengapresiasi inovasi yang dilakukan BKMT Kota Parepare dalam menekan penularan COVID-19. Sangat berbahagia, sangat luar biasa perhatiannya Ibu Pembina Majelis Tanah kepada kita ini. Sekaligus beliau melambangkan bahwa COVID itu ada. Kita harus membasuh tangan, kita harus physical distancing. Ini menggambarkan bahwa kita harus mengikuti pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wal amri minkum. Siapa lagi yang kita mendengar? Jadi intinya Ibu Wali mau dimulai daripada sekolah. Bagaimana menerapkan kebersihan, cuci tangan sebelum masuk di sekolah, dan itu dimulai daripada guru. Karena guru digugu dan ditiru. Apalagi kalau ASN. Jadi sangat mulia apa yang telah dilakukan oleh Ibu Pembina untuk menjadi perhatian bagi kita semua, dan itu luar biasa dahsyatnya. Andi, TV Peduli mengabarkan. Polres Parepare melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi terhadap pendaftaran calon anggota Polri tahun 2020 di Baruga Pratistama Polres Parepare tahun ini untuk rekrutmen anggota Polri. Dilakukan dengan sistem transparan, bersih, akuntabel, dan humanisme. Polres Parepare melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi terhadap pendaftar calon anggota Polri tahun 2020 di Baruga Pratistama Polres Parepare. Tahun ini untuk rekrutmen anggota Polri dilakukan dengan sistem transparan, bersih, akuntabel, dan humanis. Penerimaan Taruna Akpol dan Tamtama Polri telah dibuka sejak 7 Maret hingga 23 Maret 2020, yang mana setiap calon anggota Polri diwajibkan mendaftar melalui pendaftaran online. Dan nantinya administrasi yang diperlukan akan diverifikasi oleh Polres di mana para calon anggota Polri berdomisili. Tahun ini animo pendaftar sebanyak 24 pendaftar yang terdiri dari 23 laki-laki dan 1 perempuan.
Pada tahap ini, panitia pendaftaran di Polres Parepare menerima berkas dan kelengkapan administrasi, serta dilakukan pengukuran tinggi dan berat badan dan pemeriksaan keabsahan dokumen akte lahir, KK, KTP, dan Dinas Pendidikan periksa ijazah SD, SMP, dan SMA. Pada tahapan lainnya akan dilangsungkan di Polda Sulawesi Selatan. Dalam proses pemeriksaan seluruh peserta dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas Urkes Polres Parepare. Dan selama proses pemeriksaan dilaksanakan, tetap mengedepankan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Kegiatan ini hari kita adakan treatment awal, Taruna Ako dan Tamtama Brimob dan Tamtama Polair. Ini ada berapa? Untuk ini hari ada 24 pasuruan. Ini apa-apa saja yang di hari ini tahap ya periksa administrasi, termasuk tinggi berat badan. Syarat administrasinya itu harus punya ijazah, walaupun itu dia EPTA, harus ada keterangan dari kepala sekolah bahwa benar dia peserta EPTA, termasuk akte kelahiran, akte keluarga, KTP, itu harus cocok dengan dengan KTP, dengan tanggal lahir dan sebenarnya sesuai dengan nama orang tua dan ibu. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, kembali lagi bersama saya Johar Manikam. Coronavirus disinyalir mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama di permukaan benda. Olehnya itu, untuk mematikan dan memutus penyebaran virus corona, manajemen RSUD Andi Makassau rutin melakukan penyemprotan di seluruh ruangan pelayanan. Tak tanggung-tanggung hal ini dilakukan 5 kali dalam sehari. Selama pandemi COVID-19, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare setiap hari secara rutin melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan di seluruh kawasan RSUD Andi Makassau. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Bidang Infokom RSUD Andi Makassau beberapa waktu lalu. Haja Mukarramah menjelaskan penyemprotan dilakukan sebanyak 5 kali sehari dengan mengerahkan 2 tim. 5 kali sehari sampai jam 10 malam. Oh, sampai jam 10 malam? Ya. Tujuannya supaya siapa tahu di antara ada yang terinfeksi, maka virus tersebut ya bisa masuk semua ruangan, semua sampai mulai dari depan sampai belakang, semuanya bisa terlihat. Selain itu, pihak RSUD Andi Makassau Kota Parepare juga melakukan upaya penanganan kasus virus corona dengan cara mengedukasi kepada masyarakat bagaimana langkah yang efektif membentengi diri dan keluarga dari penyebaran virus corona. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Berita terakhir pemirsa, Balai Karantina Pertanian kelas 1 Parepare, Sulawesi Selatan mencatat sejumlah pengiriman hewan pada tahun 2020. Ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 lalu. Balai Karantina Pertanian kelas 1 Parepare, Sulawesi Selatan mencatat jumlah pengiriman hewan pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Kasubsianop Balai Karantina Pertanian kelas 1 Parepare Ahmad Nadif mengatakan, berdasarkan hasil dari beberapa kali pengiriman hewan ternak, khususnya sapi ke Pulau Kalimantan, tahun ini mengalami sedikit penurunan. Angka penurunan itu terjadi selama pandemi virus corona di 3 bulan terakhir. Namun bila dilihat dari pengiriman pada awal Juli tahun ini, maka pengiriman hewan ternak mulai terlihat peningkatan jelang Idul Adha. Ahmad Nadif mengatakan, terkhusus untuk hewan kurban di tahun ini dibandingkan dengan tahun yang kemarin, maka sedikit ada penurunan setelah adanya COVID-19. Penurunan ini dalam artian frekuensi pengirimannya namun tidak secara signifikan. Berdasarkan data yang dimiliki untuk angka pengiriman pada awal tahun hingga saat ini, tercatat sebanyak 2.904.000 ekor sapi telah dilakukan pengiriman ke Kalimantan. Sementara pada bulan Juli saat ini, rencananya Balai Karantina kelas 1 Parepare akan mengirimkan 303 ekor lagi. Pengiriman sapi untuk menjelang Idul Adha ini sudah mulai mengalami tren peningkatan, walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu. Biasanya mulai bulan Januari sudah terjadi peningkatan, tapi ini baru 1 bulan terakhir mengalami peningkatan. Untuk sementara sudah kami kirim ke Pulau Kalimantan total dari semua unit kerja di Stasiun Karantina kelas 1 Parepare sekitar 2.904 ekor dengan total nilai barang sekitar 49 miliar. Sedangkan untuk rencana pemberangkatan besok
yang melalui Pelabuhan Nusantara sekitar 303 ekor. Ini untuk hewannya sendiri daerah mana saja? Untuk hewan-hewannya ini semuanya berasal dari beberapa daerah seperti Bone, Jeneponto, Sinjai maupun dari Polewali Mandar. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi suguhan terakhir dari kami dan tetap saksikan Apa Kabar Parepare setiap Senin hingga Jumat. Saya Johar Manikam dan saya Raisya Eno mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.